Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena kasih Allah tetap terus menyertai kita. Kita berharap bahwa renungan saat teduh atau renungan Kristen hari ini yang saya bagikan kepada saudara benar-benar membantu kita lebih mengerti lagi kehendak Tuhan. Mari kita sebelumnya sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami agar kami mempunyai hati yang sungguh ingin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami benar-benar memperkarakan segala hal, sekecil apapun itu apakah berkenan di hati-Mu. Roh Kudus-Mu menerangi hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mengangkat suatu tema, kodrat dosa di Roma pasal yang ke-7. Saudara, apa itu kodrat dosa? Tentu kita akan membahasnya dulu secara umum. Manusia pada umumnya, yaitu satu, untuk hal yang duniawi kita bisa sepenuh hati dan jiwa mengejar apa yang kita mau capai atau miliki. Kita bisa mengorbankan waktu sebanyak-banyaknya. Kita bisa mengorbankan juga harta kita untuk mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Akan tetapi untuk hal mengenal Tuhan dengan benar, kita jarang sekali sungguh-sungguh memperkarakannya. Kita senantiasa ada saja alasan-alasan yang rasional yang membuat kita tidak sepenuh hati melakukannya. Contohnya kita mengatur waktu doa kita, mengatur waktu saat teduh kita tidak sungguh-sungguh melakukannya. Ya, mungkin kita bisa sungguh-sungguh, yaitu pada saat kita kritis, menghadapi masalah yang kritis, mungkin sakit atau masalah ekonomi dan yang lainnya. Saat itulah kita mungkin sungguh-sungguh memperkarakan apakah hidup kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Bahkan akhirnya kita juga berdoa, bertobat di hadapan Tuhan. Tapi tidak demikian dalam kondisi normal dan yang lancar kita sungguh-sungguh memperkarakannya di hadapan Tuhan. Saudara, manusia tidak mau dituntut lebih banyak oleh karena manusia ingin bebas menurut apa yang dia anggap baik. Ini hal yang kedua. Memang manusia selalu menganggap jalan yang dia sudah ambil, keputusan yang sudah diambil adalah baik menurut pandangannya sendiri, di mana Amsal 21 ayat yang kedua mengatakannya demikian. Jadi apakah manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan? Di Mazmur pasal yang ke-53 ayat sampai yang ketiga, dikatakan Tuhan melihat, memandang ke dunia, dari surga ke dunia ini melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Tentu tidak ada, karena semuanya sudah menyimpang, sekalian telah menjadi bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku sekalian, inilah yang menjadi bahan renungan kita hari ini. Kejadian 6 ayat 3, 5 dan 6 dikatakan, manusia itu sudah bersifat daging. Setelah Adam jatuh dalam dosa, maka roh Tuhan tidak bisa tinggal selama-lamanya di dalam hati manusia karena kecenderungan hati manusia sejak dia jatuh di dalam dosa adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Mazmur tadi mengatakan kita semua sudah menjadi bejat. Ya, di sini penulis kitab Kejadian menguraikan di mana memang sangat sulit menceritakan perasaan Allah. Penulis hanya menuliskan menyesallah Tuhan. Ini suatu menggambarkan betapa Tuhan mempunyai perasaan dan pikiran, di mana waktu dia menciptakan manusia dengan suatu tujuan bahwa manusia bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi manusia yang sudah diberikan hak pilih, kebebasan malah memilih tidak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Paulus pun mengatakan, manusia yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mau takluk di dalam hukumnya Tuhan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
Saudara, pertanyaannya, apakah memang manusia bisa benar-benar sungguh mencari Tuhan? Kalau dari tadi di awal saya mengatakan, untuk hal mencari Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sangat jarang manusia bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi hari ini kita mengambil satu contoh dari kehidupan seseorang, yaitu Paulus. Dia adalah termasuk orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dikatakan Filipi 3 ayat 6 dikatakan bahwa tentang kegiatannya dia penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Dia semak dalam agama Yahudinya, dia lebih maju, dia lebih sungguh-sungguh. Saudaraku, mari kita belajar apa yang Paulus temukan, apa yang Paulus sadari, apa yang Paulus mengerti setelah dia mengenal Tuhan. Setelah Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin dia untuk mengerti. Pertama, di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-13 dikatakan, sebelum ada hukum Taurat, dosa sudah ada di dunia ini. Maksudnya apa? Apakah dosa itu tidak diperhitungkan seperti yang Paulus katakan di sini? Karena dikatakan, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara, perkataan ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu, bukan berarti Tuhan tidak mempedulikan manusia mau jahat atau tidak jahat. Jadi sebelum hukum Taurat ada, bukan berarti Allah mau manusia hidup semena-mena, semaunya dia. Tidak, bahkan di zamannya Nabi Nuh, Allah memperhitungkan perbuatan manusia itu jahat dan dosa. Jadi ayat ini bukan berarti sebelum ada hukum Taurat, apapun yang manusia lakukan baik itu jahat, sekalipun Allah tidak mempermasalahkan, tetap dipermasalahkan karena 1 Yohanes pasal yang kedua mengatakan, pasal 2 ayat yang kedua mengatakan bahwa Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Berarti sebelum hukum Taurat ada, dosa sudah diperhitungkan dan akhirnya ditanggung di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dan pengertian yang kedua, dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat, yaitu Tuhan mulai memakai standar patokan aturan hukum yang jelas supaya manusia benar-benar hidup menurut kehendak-Nya dan moralnya tidak bertambah bejat. Dan di sini Tuhan memilih bangsa Israel sebagai contoh bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, kemudian Paulus mengatakan, jadi apakah hukum Taurat itu dosa? Tidak. Hukum Taurat tidak membuat manusia tidak menjadi dosa, tapi karena hukum Taurat, akhirnya Paulus menyadari ternyata banyak keinginan-keinginan di hatinya yang tadinya dia ingin melakukan ini, melakukan itu, tetapi semenjak dia hidup di dalam bawah hukum Taurat, di dalam pimpinan hukum Taurat, berdasar hukum Taurat, tetapi setelah dia mengenal Yesus, Roh Kudus membimbing dia, membuat dia mengerti hal yang lebih detail lagi mengenai kehendak Tuhan. Bukan hanya tidak boleh membunuh, tapi Roh Kudus membuat dia semakin mengerti, mendetil lagi bahwa selain bukan tidak boleh membunuh, bahkan marah pun, bahkan berkata-kata kasar pun, bahkan berkata di dalam hatinya mempunyai keinginan jahat pada orang, itu sudah termasuk membunuh. Jadi Roh Kudus membimbing Rasul Paulus untuk menemukan hal-hal yang lebih detail lagi mengenai mana sikap, perilaku, tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Pada saat dia menemukan hal ini, ternyata di dalam dirinya banyak rupa-rupa keinginan yang masih belum benar-benar mau menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu Roma pasal 7 ayat 9-10 dikatakan, dulu tanpa hukum Taurat pun aku sebenarnya tidak tahu apa itu dosa. Tapi setelah ada hidup di bawah hukum Taurat dan setelah dia hidup di dalam pimpinan Tuhan, ternyata dia yang merasa awalnya sudah hidup sesuai dengan hukum Taurat, ternyata itu pun tidak cukup. Ternyata Roh Kudus
membawa dia masuk untuk mengerti hukum yang Yesus Kristus mau ajarkan kepada dia. Suatu hukum yang baru, yaitu dengan cara pandang yang baru, sikap hati yang baru, yaitu bagaimana seharusnya benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hukum Taurat, perintah yang harusnya membawa dia kepada hidup, yaitu hidup yang sepenuhnya berkenan kepada Tuhan, ternyata dia melihat, ternyata dia tidak mampu. Karena hukum Taurat itu juga adalah dari Tuhan. Itu kudus, perintah yang kudus, benar dan baik. Tapi dia melihat bahwa ternyata dia bersifat daging. Hidupnya di dalam daging, dikuasai dosa, yaitu kecenderungan hatinya tetap tidak ingin sepenuhnya hidup menurut kehendak Tuhan. Tadi saya katakan manusia selalu ingin hidup menurut apa yang dia mau anggap baik. Paulus menyadari hal ini. Paulus menyadari bahwa sesungguhnya sekalipun di dalam akal budinya dia sudah tahu konsep-konsep apa itu hidup takut akan Tuhan. Tetapi pada saat dia ingin sungguh-sungguh di dalam pimpinan Roh Kudus hidup yang benar-benar berkenan di hati Tuhan, segala perbuatannya benar di mata Tuhan, bukan benar di mata dia. Dia menemukan dia tidak bisa. Bahkan dia seringkali malah mengikuti keinginan dagingnya. Maka dari itu dia katakan, Roma pasal 7 ayat 6-20, jika aku akhirnya berbuat yang tidak aku ingini, itu karena ada dosa yang diam di dalam aku. Jadi dia katakan, batinku suka hukum Allah, tetapi di dalam tubuhku ada suatu hukum yang melawan akal budiku yang sudah aku format benar-benar takut akan Tuhan, tetapi tubuhku tidak bisa, menjadikan aku tawanan hukum dosa. Aku manusia celaka. Jadi disinilah kita menemukan suatu hal yang sangat penting. Betapa pentingnya Yesus harus datang. Betapa Roh Kudus pentingnya tinggal di dalam kita. Saudaraku, untuk menjadi baik tentu masih bisa kita lakukan. Tapi untuk menjadi hidup benar di hadapan Tuhan sangat tidak mungkin kita lakukan. Perhatikan hal ini. Paulus katakan, aku hidup. Dulu kalau memang tanpa hukum Taurat, aku mau menjalani hidup saja tanpa ada tujuan. Apakah hidupku berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Tapi semenjak dia mulai ada hidup di bawah hukum Taurat, tujuannya memang supaya dia bisa menjadi baik hubungannya dengan Tuhan. Dan bahkan akhirnya menurut hukum Taurat, tidak membunuh, tidak berzina dan segala macam. Dia berharap dibenarkan tindakannya, perilakunya di hadapan Tuhan. Tapi ternyata tubuhnya tidak bisa. Tubuhnya selalu punya kecenderungan kepada dosa. Dia hidup dikatakan dalam hukum dosa. Hukum dosa yaitu dengan kata lain yaitu kodrat dosa. Yaitu dengan kata lain kecenderungan tidak ingin menurut kehendak Allah. Dia katakan syukur oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku inilah yang Paulus sadari, yang Paulus temukan setelah dia menjadi benar-benar pengikut Kristus, bahwa selama ini dia baru hanya sebatas di dalam akal budinya, yaitu membangun konsep yang baik, takut akan Tuhan. Dia bisa bangun konsep-konsep ini. Konsep-konsep moral dia bisa berdasarkan kemampuan dia, akal budinya yang pintar. Dia baru tahu, tapi ternyata tubuhnya tidak bisa benar-benar di dalam pimpinan Roh Kudus hidup sesuai menurut kehendak Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, bangsa Yahudi, dikatakan mereka giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi saudara, kita bisa menurut kitab apa saja, kitab agama apa saja. Kita bisa berdasarkan diri kita, kemampuan akal budi kita membangun konsep tentang Tuhan. Giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak dapat mengerti kebenaran, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang berkenan di hati Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita hanya mampu memiliki moral yang baik, tapi tidak sempurna dengan kehendak Allah. Menjadi baik masih bisa mungkin kita capai, tapi menjadi yang benar di hadapan Allah adalah sangat tidak mungkin kita lakukan.
tanpa Roh Allah menuntun kita. Saudara, sesama hubungan kita dengan manusia, kita pun tidak bisa menyenangkan hati orang 100%. Paulus mengatakan, siapakah yang tahu di hati orang itu selain roh orang itu? Siapa yang bisa tahu hati Allah selain roh Allah sendiri? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Dia tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa dalam hal ini bukan hanya berbicara masuk surga, tetapi Yesus membuka jalan agar Roh Kudus bisa memimpin kita mengerti segala hal yang berkenan di hati Allah, agar hidup kita bisa menjadi benar menurut pandangan di mata Allah, bukan di pandangan di mata kita. Kita mulai memperkarakan masalah-masalah kecil, contoh seperti kita berbicara kepada anak kita, suami istri kita, obrolan candaan kita mulai mempermasalahkannya, apakah itu berkenan di hati Tuhan atau tidak. Roh Kudus membuat hati kita mengejar hal yang lebih detil lagi, yang bukan hanya menurut hukum tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina dan yang lainnya. Tetapi Roh Kudus membuat hati kita semakin lama semakin mau hidup benar, sempurna, suci di hadapan Tuhan. Hanya oleh Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Hati kita bisa takluk sepenuhnya taat kepada Bapa. Menjadi baik masih bisa mungkin kita capai, tapi menjadi benar di hadapan Allah sangat tidak mungkin kita capai kecuali Roh Allah sendiri yang memimpin kita. Tuhan memberkati saudara.